Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan Awamilul Jurjani pertemuan yang kedua. Kita memasuki tentang pembahasan amil-amil sama'iyah. Al-awamilus sama'iyatu. Ya, amil-amil yang bersifat sama'i. Ya, amil sama'i itu adalah amil yang pengamalannya bergantung pada perkataan orang Arab. Sehingga tidak bisa kita mendatangkan, ya, kita merumuskan atau ngarang sendiri itu nggak bisa. Ya, apa contohnya? Contohnya huruf-huruf jar itu amil sama'i. Mana-mana yang masuk huruf jar, mana-mana yang bukan huruf jar, itu ngikuti ya apa yang didapatkan dari perkataan orang Arab. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, oh ini huruf misalnya, huruf la bisa mengejarkan isim. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya tidak didapatkan ya dari perkataan orang Arab bahwa la itu mengejarkan isim. Sehingga huruf apa saja yang mengejarkan isim itu ngikut ya. Hanya terbatas dari apa yang didengar dari orang Arab. Yaitulah amil sama'i. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan wasama'iyatu minha tatanawwa'u ala salasata asyara naw'an. Ya, amil sama'i dari amil-amil yang ada itu terbagi ya menjadi 13 macam. Yang mana kemarin sudah disinggung ya bahwasannya amil yang bersifat sama'i ini jumlahnya 91 amil ya. Jadi sama'i ini ada 91 amil. Dari 91 amil itu ketika dibagi ya di sana ada 13 macam. Ya. Jadi 13 macam kalau dihitung diurut satu persatu nanti ketemunya 91. Ya. Wassama'iyatu minha tatanawwa'u ala salasata asyara naw'an. Amil sama'i terbagi menjadi 13 macam. Ya, bisa dilihat di sini salah satu asyara ada ala tetap salah satu asyara karena apa? Karena dia termasuk bilangan atau angka yang bersifat mabni. Mabniun alal fathi alal juz'aini ya. Mabni fathah pada dua bagiannya. Ya, sehingga tidak ada ala salah sati asyara yang enggak ada ya. Karena dia mabni pakai fathah ala salah satu asyara nau'an. Kemudian masuk kepada rincian dari 13 gitu ya. Anak ulangi, ambil sama'i jumlah semuanya berapa? 91. Dari 91 itu secara garis besar terbagi menjadi 13 ya. Kemudian kita masuk rincian dari 13 macam ini. Yang pertama, hurufun tajurul ismal wahida. Huruf-huruf yang mengejarkan satu isim. An-naul awal yang pertama atau macam yang pertama hurufun ya, bukan hurufun tapi setelah huruf ro ada wawunya ini. Ya, tulisannya seperti ini hurufun bukan hurufun ya, bukan ya. Hurufun tajurul isma faqat. Huruf-huruf yang mengejarkan isim saja. Ya, atau huruf-huruf jar wahia sab'ata asyara harfan. Huruf-huruf jar itu ada 17 huruf. Ya, nanti tinggal dihitung sendiri. Yang ini 17, nanti berikutnya berapa, nanti ketemunya 91 gitu. Ya, kembali ke sini.
yaitu huruf-huruf yang mengejarkan satu isim saja, yaitu huruf jar, jumlahnya ada 17 huruf. Kita masuk huruf yang pertama. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas huruf yang pertama, al-ba'u adalah huruf ba. Ya, jadi huruf yang satu huruf, cara menyebutnya dengan sebut nama hurufnya. Ya, ini wujudnya bi, tulisannya ini kan bi. Nama hurufnya al-ba'u gitu. Itu cara menyebut huruf. Kalau satu huruf, sebut nama hurufnya. Kalau lebih dari satu huruf, sebut lafadznya. Ya. Misal min, ya sebutnya harfu min gitu ya. Huruf min, bukan huruf al-mim wan nun, enggak ya. Ya, demikian juga misalnya ila ya, ila ya bukan hamzah, lam, dan alif enggak. Ya, jadi itu cara menyebut huruf ya. Gimana caranya tadi? Apabila hurufnya satu huruf, maka sebut nama hurufnya. Apabila hurufnya lebih dari satu huruf, maka sebut penyebutan dari lafadznya. Ya, di sini adalah pertama huruf ba. Al-awwalu al-ba'u. Yang pertama dari huruf-huruf jar adalah huruf ba. Kemudian di sini dilampirkan makna-makna dari huruf jar yang ada. Dalam hal ini yaitu makna-makna dari huruf ba. Pertama, lil ilsaqi ya. Ba untuk menunjukkan makna ilsaq yaitu makna melekat atau pelekatan ya. Dan ilsaq itu ada dua, ada yang hakiki melekatnya itu dengan makna yang sesungguhnya, ada yang majazi melekatnya bersifat tidak nyata atau kiasan. Apa contoh yang hakiki? Ini contoh pertama. Bihi daun. Ini contoh yang hakiki. Dia terkena penyakit. Itu. Bihi, dia terkena, ya seakan-akan ada makna penyakit menimpanya gitu. Di sini bihi daun, ini adalah ilsoknya hakiki. Karena penyakit memang melekat pada dirinya. Gitu. Nah, di sini banyak ilsok. Contoh yang ilsoknya majazi atau tidak nyata, yaitu marortu bizaidin. Saya lewat berjumpa Zaid. Ya, di sini bizaidin banyak ilsok, tapi ilsoknya majazi atau kiasan. Contoh ilsok yang hakiki, ya yang lainnya misal, ya kita tuliskan sebagai contoh, ya amsaktu, ya kemudian pakai ba, bi, ya, ya biadik, amsaktu biadik, gitu. Saya memegang tanganmu, itu kan? Saya memegang tangan. Ba di sini, ba ilsok, ilsoknya hakiki. Ya, karena memegang tangan, ya tangan memegang tangan. Itu amsaktu biadik. Ini juga contoh ba lil ilsok. Kemudian yang kedua, walid ta'diyati. Ba ta'diyah. Yaitu sebuah huruf ba yang terletak setelah fiil lazim yang berubah menjadi makna fiil muta'addi. Fiil lazim itu fiil yang tidak butuh objek, menjadi fiil muta'addi, menjadi butuh objek. Contoh gini, dhahabtu bi Zaidin. Kalau kalimatnya cuma dhahabtu saja, artinya saya pergi. Ternyata setelah itu diikuti huruf ba, bi Zaidin, sehingga maknanya bukan saya pergi, ya, tapi saya memergikan dalam arti saya membawa Zaid. Dhahabtu bi Zaidin ilal mustasfa li'annahu maridun misal. Saya membawa Zaid ke rumah sakit karena dia sakit. Gitu.
Ya di sini ba terletak setelah fi'il lazim berubah makna menjadi fi'il muta'addi namanya ba lit ta'diyah. Ya contoh misal ada kalimat gini ya. Kalau kalimatnya khoroja artinya saya artinya ya misalnya khoroj itu ya khoroj itu saya keluar ya enggak. Khoroja keluar, khoroj itu saya keluar. Tapi ketika setelahnya diikuti dengan huruf ba, misalnya kharajtu bil qalami min ya, minal jaibi ya, itu misalnya minal jaibi. Maka kharajtu ini maknanya bukan lagi saya keluar, tapi menjadi mutaaddi, menjadi butuh objek. Saya mengeluarkan pena gitu ya. Kharajtu bil qalami artinya saya mengeluarkan pena minal jaibi ya, minal jaibi dari saku gitu. Kalau kharajtu saja kan artinya saya keluar. Tapi ketika kharajtu setelahnya diikuti huruf ba, ini adalah contoh balik ya. Sehingga maknanya berubah, saya mengeluarkan pena dari saku. Bukan saya keluar dengan pena dari saku ya bukan ya. Bukan seperti itu maknanya. Mbak di sini adalah batak dia. Saya mengeluarkan pena dari saku. Dakhaltu bil hajari minal fasli misal. Berarti dakhaltu ya bil hajari ilal fasli gitu ya. Saya memasukkan batu ke kelas. Itu misal ya. Dakhaltu saya masuk. Tapi kalau dakhaltu bil hajari saya memasukkan batu. Itu. Karena ada bah tak dia. Itulah gambaran dari bah tak dia. Kemudian makna huruf ba yang berikutnya walil isti'anati untuk menunjukkan makna isti'anah, minta bantuan atau alat gitu isti'anah itu alat. Contoh kata tu bil qalami. Saya menulis ya saya menulis menggunakan nah boleh dengan terjemah menggunakan gitu ya. Saya menulis menggunakan pena ya atau ya saya menulis dengan pena ya juga boleh juga ya. Saya menulis dengan pena, saya menulis dengan bantuan pena, saya menulis menggunakan pena. Itu. Di situ adalah isti'anah. Ya, contoh lagi misalnya untuk gambaran. Misalnya isti'anah. Baroitu al-qalama. Nah, ini ya. Baroitul qalama bisikini. Baro itu artinya saya meruncingi. Ya, saya meruncingkan al-qalama pena. Ya, saya meruncingkan pena bisikini. Ya, saya meruncingkan pena dengan bantuan pisau atau menggunakan pisau atau dengan pisau itu. Itu adalah isti'anah ya. Baraitul qalama bisikini. Di sini isti'anah. Ya, termasuk isti'anah pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga isti'anah. Kemudian yang berikutnya masih huruf ba, yaitu walil musahabati untuk menunjukkan makna musahabah, makna ma'a, makna bersama gitu. Nahu contoh dakhaltu alaihi bis safari. Saya masuk menemuinya bis safari. Maknanya ma'a bis safari. Bersama pakaian safar atau pakaian bepergian. Ya, semacam saya menemui orang tersebut dalam keadaan belum apa?
belum sempat melepas pakaian safarnya ya, sehingga ketika menemuinya bisa bis safar ya, bersama pakaian bepergian ya. Ba di sini lil musahabah ya, untuk menunjukkan musahabah bimakna ma'a ya, baknya itu makna ma'a. Ya, contoh yang lain ya, misal ya, sebagai contoh ya. Ya, misal kita mengatakan bi tu ya. Ya, misalnya bi tu kal baita, bi tu kal ini ya, bi tu kal, bi tu kal baita. Saya menjual rumah ini kepadamu. Kemudian bi biasa sihi ya, biasa sihi. Bi'tukal baita bi asasihi. Ya. Bi'tukal baita bi asasihi. Saya menjual rumah ini kepadamu bi asasihi, maknanya ma'a asasihi, beserta perkakasnya atau perabot-perabotnya ya. Jadi yang dijual rumah beserta isinya gitu ya. Dijual semua. Bi'tukal baita bi asasihi, maknanya ma'a asasihi. Kemudian masih huruf ba yang berikutnya lil muqabalati ya. Ba-nya untuk makna muqabalah atau disebut juga ba lil iwad, ba untuk makna pengganti. Contoh bi tu hadza bihadza. Nah, ini contohnya. Saya menjual ini ditukar atau diganti dengan ini gitu. Ini namanya ba lil muqabalah atau lil iwad ya, ada yang menyebut lil iwad atau lil muqabalah ya. Saya saya menjual ini bihada, itu diganti atau ditukar dengan ini ya, atau lil muqabalah atau lil iwad atau makna badaliyah. Kemudian yang berikutnya waliz ziyadati ba ziyadah atau ba tambahan yang mana fungsinya sebagai takkid atau penguat. Kalau ada ba dia zaidah, maka fungsinya adalah lit takkid atau penguat. Nahu qalihi ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian melemparkan ya diri kalian kepada kebinasaan. Ba pada biaidikum itu adalah ba zaidah. Sehingga ini fungsinya sebagai penguat. Benar-benar janganlah gitu ya. Janganlah kalian benar-benar melemparkan, membinasakan diri kalian kepada kebinasaan. Wa kafa billahi syahida. Ini juga ba ziyadah, fungsinya penguat. Sehingga lafat Allahi di sini hakikatnya ya dia fa'il bagi kafa. Dan benar-benar cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, jadi ba yang siyadah atau zaidah atau tambahan fungsinya sebagai penguat. Kemudian yang berikutnya walid dzarfiyah, ba untuk makna dzaraf atau makna di itu kalau bahasa kita makna di yang terjemahannya di, makna fi ya. Ba tapi maknanya fi. Nahwu shallaitu bil masjidi. Maknanya shallaitu fil masjidi. Itu maknanya. Saya telah sholat bil masjid. Yaitu fil masjid. Di masjid. Itu namanya ba lil dzarfiyah. Dan yang terakhir ba lil qasam. Ba untuk makna qasam. Makna sumpah.
Billahi demi Allah. Itu banyak bah qasam. Billahi la af'alanna kadza. Demi Allah benar-benar saya akan melakukan demikian. Ya, melakukan seperti itu. Ya inilah di antara di antara makna-makna dari huruf ba. Huruf ba salah satu dari huruf jar ya. Dan huruf jar merupakan contoh di antara amil-amil sama iya atau amil-amil sama. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya kita berikan sedikit contoh. Sedikit contoh, sedikit latihan ya. Kita berikan sedikit latihan. Latihannya itu sebutkan ba yang ada pada ayat-ayat ini masuknya ba apa gitu ya. Zahaballahu binurihim. Ini ada ba yaitu binurihim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya pada bi ahkami ada huruf ba. Walaqad nasarakumullahu bi badrin. Ya pada lafadz bi badrin di sini ada huruf ba. Sebutkan ba yang ada pada tiga ayat ini termasuk ba yang maknanya apa gitu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Atas kekurangan kesalahan yang ada, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.